Rasa saja nalobata. Ngomong Sundan. Sunda. Alah, Nasi yang merah yang yang merah. Diwarnain dulu atuh. Diwarnain goceng, diwarnain. Pikir ngopi rasa saja naloba. Sajian jeruk, berkarun. beli buah. Masukin di YouTube itu Pak. Hah? Masukin ke YouTube. Iya, ntar. Ketan tadi bukannya pisang. Dalamnya Ke topik bawa. Yang hitam. Nih. Jadi lobana orang Subang mah macan nyanyi ya. Ngomong daan pakai Sunda tuh. Pakai bahasa Sunda. Ayo turunan macan. Ngomong. Terus asup toreko mah haruhun garun teh balik mundur yang diingo Harus lepas baju. Belum, mana bayar yang dilempar bayar gimana? Harus lepas baju. Obat ingat. ya nomon bahasa Sunda. belagu banget. 50. Jangan dilempar sini, ngobrol nggak? Dilempar sini mah. Abang ente. Jangan. Hah? Enak. Udah sholat mana nonton? Limonan. Limonan. Jalan. Limonan. Limonan setan kali. Enggak ada loh. Sayur. Oh, lontong. Lontong isi dia bilang lontong isi. Sayur. Kacang Iya, murah. Sat, itu sengaja. Wih, live lagi nih. Ini yang bikin dia tuh, biar nggak pakai Enggak, sambal. Pak. Bukan semua. Enggak. Halo Mas Sundan. Yuk, mana orang mana? Aslinya orang mana? Orang Majalengka. Kirain lontong itu. Makan kalau jadi makan enak. Cuma lontongnya dari kalau Saya jauh mah tuh nggak sama ada. Inggris nih bikin enak. Kan lontong hati Ayo, lah. ngomong atuh. Orang enak juga itu lontong-lontong kecil. Ya buat tetek. Dan duit bener. Kalau mama Inggris itu bikin sendiri. Yang buat kau budaya kentangnya. Nanti dia kan pakainya beras. Dan beras. Ayah nu nanya di YouTube, Ustad di mana? Orang jawab di Subang. Kan orang kan makan putih tadi di YouTube dan di Timur. Betul. Di YouTube tentu. Oleh-oleh Majalengka. Tapi kalau sate yang di Pilang Mutiara, biar Madura enak lontongnya juga. Lapar ya enak itu. Ada lain. Sinang. Dek, kalau pas lapar ya enak kalau nggak lapar. Ada, Pak. Emang beda. Enggak nang, emang anu gini mah enak aja. Rame-rame soalnya. Emang dia kualitas bagus maksudnya. Itunya juga sate. Biasana kolot-kolot baheula. Sate kambing Ayah gue emang. ilmu leluhur, Siapa kalau ilmu kolot, ilmu karun. Beda sama yang di sini enggak enak. Sok nitip ke anak hincu. Loba nama ilmu pamacan. Kalau kamu 2000 Nukar itu biasanya orang-orang Pasundan. Karena cenah masih turunan Siliwangi. Tapi eta karun teh kudu dibersihkeun. Dibersihkeun eta ku ilmu walia mursyid, depan Pilang ilmu Mutiara. torekoh. Ku Kanjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Pakai gerobak kalau dia mah nggak pakai. Ayeuna teh aya muridna namina Syekh Abdul Rahman.
Saya belum pernah nemu deh. Jadi masih boga-boga karun baluhur teh lain berarti orang selamat Sampingnya. sok digawean Gal. ya nih. Sekarang. Benar. Kayak jadi mana-mana Kan makan sate saya enak-enaknya makan sate. mau mengatur tong era-era era hirup teh kumaha Tahu lah. Kadang Yang di Tegal enak yang di pasar terakhir. baju we hideung Kalau bisa di baju we hideung ya Kambingnya kelihatan, kambing kecil emang. temu Jawara ya. kalau makan yang penting rame orang itu enak kalau nggak rame mah. Biasanya kios kalau Ridi pakai bambu kulit tuh. Kalau di rumah bade ngobrol di mana ngobrol we santai gedung kan kalau rame orang tuh lebih enak. jamaah torekoh tuh ada Orang kedua. yang ngobrol sih mah Ngomong atuh, kecentot toreko ya. Oh iya, senggol dong. Agak Kecentot toreko ya. nyamu di binatang. halus sih mah kamera nah si seng dua orang dua kali mayar Oh, si seni laki dua orang bukan duit Angin. jadi sakade dulu-duluran Sunda Kemarinnya lagi tuh yang begini. pasti atau bukan karuhun Kemarin kan gede tapi dia kantong. Pertamanya kan angin dulu. komodoi masih ayat turunan Yang minggu kemarin. mana turunan kita kita Arisan di rumah itu. babuina babuina lagu Jawara ya Untung udah pada Cek, pulang gua sih. Jawara, Cuma weh. tinggal berapa orang masih ada di teras kabur. Beledeknya kayak. zaman para Pokoknya kalau paginya panasnya kenceng. Sorenya orang macena di Subang Larang Alhamdulillah Pak. Subang Larang kan berarti istrina yang santan. Prabu Siliwang istrinya Prabu Siliwang Tian Santang mah anakna nah Tian Santang kayak berubah arana anu digadog teh Rahmat Gadog kunaon disebut teh Rahmat Gadog eta mawa kotak di jerona aya surat di mana eta kotak udah gedog berarti cing netekna eta udah gedogna di gadog baru Cakrabuana di Cirebon iya, Cakrabuana. eta Kian Santang lain beda deh Kakaknya. oh kakak Santang Cakrabuana. Cakrabuana kan aslinya dari Jawa Sono terus merantau ke iya tapi dia lo ini napak tilas ya kahuripan Kalau di Majalengka itu di tempat saya di Masuki itu Gunung Cakrabuana ada gunung Cakrabuana. yang buyut Cakrabuana Cakrabuana. di kalangan ahli kebatinan terkenal ya Cakrabuana. Ya kalau kejawaraan ya Jakarta. Raden Surya Kencana, Raden Surya Nala, Raden Surya Dinata, Eko Kusuma, yang buyut Kerong Ewat, yang buyut Gembol, buyut Cangklong, Apek Wijaya Sumedang. Apek Wijaya Sumedang teh Bali. Katanya yang Cakrabuana itu mau Bali.
anunya hitung-hitungan. Sebenarnya yang jadi karena anak-anak produksi lagi Iya, terus yang seperti itu kan Laras Sampang kan dia hijrah ke kan arah Sampang. iya Laras Sampang hijrah ke Oh, yang larinya ke Kerawang yang siapa itu? istri apa yang perempuan ya? perempuan ya Yang larinya ke Kerawang siapa itu? Gentring jadi gentring dia mah. iya Gentring manik kan ya. banyak keturunan cuman gitu kalau yang sejarah yang mau Secara awal-awalnya kan datangnya banyak dari Mataram kuno dulu ya, terus nyebar ke Jawa Barat kemana? Waktu zaman Hindu. cuman beda kalau Mataram itu Mataram kalau ini kan mau perang dengan Ini kan zaman musuh apa itu. Itu mah kemarin kalau Mataram kuno sebelum Majapahit masih jauh lagi. Kan Mataram ada Mataram kuno, ada Mataram Islam. Mataram kuno yang barengannya kan Arab. Dan Dedes ya. Iya. Yang itu yang sedikit dengar yang suka balap itu Gajah Mada malah udah kemarian. Makan, kita direbusin bakal dimakan. kenyangan Sebelum masuknya Wali datang, Hindu dulu kan, masuknya kan kerajaan Sima. Dia turunnya kan daerah Jeporo sama daerah Jepara. Cuman kebanyakan saya baca dari ya dulu tahu bener apa enggak. Kebanyakan memang keluaran dari mana, dari daerah Kediri, daerah Ponorogo, pada daerah Jawa Barat termasuk. Makanya kan di sini kan Jawa Barat kebanyakan Sanghyang semua. Sanghyang Baruna, Sanghyang. Sangnya itu apa sih? Yang gelar ya? Gelar. kalau di ini mas kalau di apa ya Kayak Kalau di di- dewanya ya. ya kalau di Yang viral. kalangan ulama itu ya kalau di dalam dia misalnya Kalau di Sanghyang itu udah sekelas dewa ya, itu kayak wali. Itu pun sekelas iya. palit ada lagi Ya, makanya kayak di Subang itu Pak Ustaz, yang Sanghyang Seri kan ada di situ. Oh, yang padi. Iya kan, situ kan yang pertama buat di situ kan namanya Sanghyang Seri, makanya muncul. Ada lagi di Kuningan namanya siapa banyak. ini kan di kalangan istilahnya Ini Sanghyang. Di Bogor tuh nama Sanghyang kan banyak. Ini tuh Oh, kan di Kami Jayakarta ada Sanghyang Jayakarta. sebenarnya Indonesia itu identik dengan apa ya istilahnya sejarah ya, kalau dipelajari dari kesana-sana emang ya mau nggak mau kita mah emang dasarnya emang dari Hindu. Makanya kan persamaannya antara Katolik sama Hindu kuat juga, ada juga. kalau usulnya sisi Cuman kan karena situ yang Sanghyang itu kan kalau moksa kan namanya moksa ya, Moksa itu ngilang ya? sempurna Pak. Oh, Nah kalau yang nggak moksa tapi nafsunya masih ada jadinya jenggot itu. Makanya nggak diterima itu orang yang ada kayangan. Iya, nggak diterima akhirnya jadi jenggot begitu. Nah, cuman kan kalau kita nggak belajar begituan ya buat apaan kan? Kan kayak orang waktu di Pertapa itu kan
tubuhnya jadi kecil. Malah kalau yang sempurna kok bisa hilang sih. Kayak ini Prabu ya. Ya kayak Prabu Siliwangi kok bisa hilang. Nah kalau yang ngasih dia sempurna, dia pengen sempurna tapi karena masih awan nafsunya ada, dia jadi jenggot nggak bisa. Iya. Jadi diterima di alam kayak gini kan, alam roh nggak terima, alam dunia nggak terima, jadi nggak bisa pulang. Ya itu jadi jenggot tadi itu. Akhirnya sekarang disalahgunain, jualan jenggot pakai kelelawar. Saya liatin di YouTube. Tuyul dijual. Iya. Tuyul dijualin. Iya mas, kan gitu kalau orang ahli perkebunan ya kalau nggak jadi bandit nggak bakal sukses. Kan begitu ya Pak. Kalau dia nggak nipu nggak bakalan sukses. Bandit. Iya. Yang kotak-kotak tuh Iya. satu terus. Ada saya beli. Makanya kan di kita mah nggak ada ajaran gitu, jadi Nggak boleh. nggak begitu, jadi nggak gini apa ya? Ya cuman kalau pengen ngerti nggak apa-apa kali itu lo pengen tahu aja jadi kejebak. Boleh, nggak boleh. Nah ya maksudnya kan ini nih ternyata perkebunan begini ya. Jadi nggak usah pelajari. Tahu aja. Iya, cuman sekedar ngerti aja. Kan itu yang cerita juga yang bekas-bekas begitu. Iya, yang bekas-bekas gitu. Nah kalau misalnya udah pusing ya alasannya ini syaratnya kurang satu, jadi gagal. Ya udah kan dia mau ngomong apa, ilmunya dia dengan Nggak ada gandain duit. Gandain duit. Ya saya pada tahu masalah gitu ya dari berita. Kita sendiri kan nggak ngerti. Tahu bener apa enggak ya nggak ngerti juga. Tapi saya pelajari secara paralel ya memang begini di Toriko aja kan cuman sekali yang bener, 2 kali bohong. Ya. Pokoknya kalau masih di harum lagi bersih baru saya pulang tuh. Kan kalau duka Sini ya. Hasbiyallahidini. 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 Intinya mirip-mirip antara Hindu ini adalah salah satu wiridan amalan yang diajarkan Allah guru bagi yang sudah keluar dia yang pertama. Kalau yang Kristen kebatinan, Kristen itu ada yang Hasbiyallahu lidini. kebatinan. Jadi Kristen itu ada yang Hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku dan agama. batin. Kalau Kristen yang secara batin, Hasbiyallah lidunyaya, cukuplah Allah kalau bagiku Kristen yang dan keduniaanku. yang nggak terbuka Hasbiyallah Islam. lima amali. Saya Kristen, tapi saya kebatinan. Cukuplah Sama Allah ya Islam bagiku dan kalau sesuatu yang saya kan ngambang. yang bisa menyembuhkan. Sama hidup kalau yang tinggal. Hasbiyallah liman babu alaya, Juga juga sama. cukuplah Allah bagiku Kalau udah tingkatnya masih dan bagi orang yang hendak menzalimi. bisa lo baca di Hasbiyallah mengkadang Kristen pun ada kebatinan. la haula wala quwwata illa billah, cukuplah Allah bagiku Kalau di dan bagi orang yang hampir pengen berbuat jahat kepadaku, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan iya, tapi kuat. Kalau Kristen yang udah masuk kebatinan itu kuat, ini nggak goyah. bacaan yang mengijazakan Syekh Abdul Rahman, Sekarang nggak goyah. di mana bacaan ini merupakan wujud Syekh Mursyid Iya. ketika seorang murid membaca.
Bacaan-bacaan tadi akan terbentuk jiwa seorang murid ketika dia mendapatkan hasbiyallah li dini. Cukuplah Allah bagiku dan agama. Jadi keagamaan yang kita miliki itu semua kita serahkan, cukup Allah. Hasbiyallah li dunia, ya cukuplah Allah bagiku dan keduniaan. Artinya kita membutuhkan menyerahkan masalah keduniaan kita yaitu kepada Allah secara total. Hasbiyallah lima hamani, cukuplah Allah bagiku dan sesuatu yang bisa menyulitkan, sesuatu yang menyulitkan diri. Jadi apapun sesuatu yang menyusahkan diri kita, dari bacaan ini hasbiyallah lima hamani, diserahkan semua hanya Allah. Hasbiyallah liman bagu alaiya, cukuplah Allah bagiku dan orang yang pengen hendak berbuat zalim kepadaku. Semua orang-orang yang pengen berbuat zalim, aniaya ataupun melakukan sesuatu yang buruk kepada kita, itu kita serahkan kepada Allah. Hasbiyallah man kadani bisu'in la haula wala quwwata illa billah, cukuplah Allah bagiku dan orang yang hampir berbuat jahat kepadaku, tidak ada daya dan kekuatan kecuali jari. Inilah suatu amalan, suatu wirid yang datangnya dari Syekh Mursyid Abdul Rahman radhiyallahu anhu. Beliau menitipkan amanah ini kepada murid-muridnya yang mereka sudah disekolahkan. Tapi ilmu ini tidak akan turun lagi karena gurunya sudah nggak ada. Tapi ilmu ini untuk tabaruk boleh kita baca, untuk tabarukan sebagai doa. Hasbiyallah li dini, hasbiyallah li dunyaya, hasbiyallah liman hamani, hasbiyallah liman bagu alaiya, asman kadan bisu'in la haula wala quwwata illa billah. Jadi bacaan wirid, setiap wirid yang dilakukan oleh seseorang itu wirid itu berefek warid. Nah, waridnya itu membentuk jiwa seseorang. Apapun yang dibaca itu akan terbentuk. Ketika kita dizolimi oleh seseorang, maka kita baca hasbiyallah liman bagu alaiya, hasbiyallah liman bagu alaiya, hasbiyallah liman bagu alaiya. Ketika orang yang berbuat jahat, maka cukup kita mengatakan hasbiyallah man kadan bisu'in la haula wala quwwata illa billah. Itu yang diajarkan Syekh Mursyid oleh guru Mursyid. Kenapa kita harus punya wirid, punya zikir, harus berasal dari guru Mursyid? Andai kita punya wirid dan punya zikiran yang bukan bersumber dari guru Mursyid, itu banyakkan waridnya adalah khodam. Dia kan makanya agamanya kan wiwitan ya, pasti dari. Nah, khodam ini diidentikan dengan leluhur karunia. Iya, maksud pengikutnya lah. Di daerah Jawa Barat, daerah Subang, Bogor, Bandung, Sumedang, Majalengka, itu mereka masih ada tradisi Prabu Sliwangi. Ada istilah kalau di Bambung Hidung atau Gendang, itu mereka akan kedatangan kemasukan yang namanya macan. Jadi orang-orang yang punya ilmu karuhun, macan, apalah, itu bisa dibersihkan, disempurnai oleh
syekh mursyid atau wali mursyid itu melalui pintu torekoh. Pintu torekoh yang disebut zikir torekoh tadi, yaitu zikir mahabbah dan marifat dengan melantunkan kalimat la ilaha illallah. Jadi untuk membersihkannya dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan zikir jahar, zikir khafi, zikir sir. Jadi memang manusia itu sadar tidak sadar dia memiliki khodam. Ada khodam yang berupa khodam buruk. Ketika seseorang sering membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illallah kursiyyul qayyum la tadussinatu wa la naum lahu ma fis samawati wal ardh man dzal illallah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kulli samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kalau itu tidak ada bimbingan syekh mursyid, wali mursyid, maka bacaan ayat kursi itu akan warinya berupa khodam. Khodamnya yaitu Raja Jin Islam dari Baghdad, namanya Syekh Kandias. Jadi sadar tidak sadar apapun yang kita baca itu ada khodam buruk. Khodam buruk, khodam leluhur dan bawaan itu bisa hilang, dan itu nggak ada manfaatnya sebenarnya, nanti dia akan nuntut. Nah sekarang banyak di media, di TikTok itu orang lihat kodamnya, kodamnya ini, kodamnya itu bahaya. Makanya hodam-hodam itu akan hancur dengan kalimat zikir tadi, la ilaha illallah, hodam hancur. Jadi manusia modern ini jangan tertipu dengan hodam. Apalagi orang sekarang populer viral dengan menyebutkan si anu kodamnya ini, si anu kodamnya ini, si anu ada, itu bahaya. Apa bahayanya khodam itu? Bahayanya khodam itu akan merusak jiwa. Beda biasanya penjabarannya. Akan merusak jiwa seseorang, akan masuklah ke pikiran dia dan akan menguasai nafsunya. Akhirnya seseorang tadi bawanya emosi. Jadi yang selalu mencari khodamnya ini bahaya, itu jin. Nah begitu pun dalam belajar toreko, jangan cari khodam, karena di toreko itu tak akan hadir khodam. Kenapa? Karena sudah dibersihkan, dimurnikan oleh syekh mursyid melalui zikir yang diijazahkan, ditalkin oleh syekh mursyid. Bagi murid-murid Abah Guru Abdul Rahman yang mereka masih bercampur amalannya, itu harus dimurnikan, karena itu bahaya, tidak akan usul perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun yang mereka punya karun-karun bawaan, itu pun harus suruh pulang ke asalnya. Sekalipun ada perjanjian yang namanya menjaga anak cucunya atau cicitnya, maka ketika si cucu atau si cicit atau anaknya tadi akan bersih, akan terputus dari perjanjian itu ketika dia bermursyid, ketika dia bertoreko di bawah bimbingan guru mursyid. Nah, di mana mereka yang bisa melihat goib pun, Abah Guru bilang itu dititipin, bukan pandangan dia, pandangan bangsa-bangsa itu. Jadi yang merasa melihat goib, melihat kodam ini, itu sebenarnya titipan, bukan aslinya. Kalau aslinya dia
namanya kasab anawi, tapi itu mereka kasab surya. Mudah-mudahan ceramah santai, ceramah singkat ini tentang wirid warid. Jadi seseorang itu harus punya wiridan, punya wirid, datang warid. Kalau wirid dari seorang hamba, kalau warid dari Allah. Waridnya apa nih? Kalau kita wirid, nanti dikasih warid haibah, wibawa. Kalau kita wirid, dikasih warid namanya kekayaan waridnya. Nah itu kalau wirid dari hamba, kalau warid dari Allah. Tapi dituntut istiqomah. Kalau orang yang dibawa bimbingan mursyid, ketika dia berwirid, berzikir, wiridnya adalah gurunya yang hadir, ruhaninya, itu mursyidnya. Jadi setiap murid-murid Thariqah itu selalu didampingi ketika wiridnya, zikirnya oleh syekh mursyidnya. Seperti murid-murid Abah Guru, ketika dia khotaman, ketika dia zikir la ilaha illallah, itu guru hadir menjaga. Kenapa? Karena orang wirid, orang zikir itu pasti yang namanya dedemit, yang namanya setan, yang namanya goib-goib itu ketarik. Nah supaya tidak masuk ke jiwanya atau keraganya seorang murid, maka guru mursyid, syekh mursyid itu menjaga 24 jam. Nah itulah istimewanya orang punya guru mursyid. Mudah-mudahan orang-orang yang sudah mendapat ilmu guru mursyid harus diamalkan dengan istiqomah, dengan mempanakan untuk anak ilmu mursyid. Jadi apapun yang kita lakukan semua adalah bisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.